Alfred of Wessex. Eric and Siegfried. Jarden's land will be Cruel, an alliance was formed with the brothers. Di episode sebelumnya, kita melihat kegigihan Uhtred bersama King Guthred yang mulai mendirikan pondasi dengan membentuk pasukan kerajaan. Berkat keterampilan dan backgroundnya sebagai pahlawan Wessex, Uhtred mampu menarik atensi para pasukan sehingga kehadirannya di sini sangat diuluh-uluhkan sebagai sosok yang sangat dicintai. Sebaliknya, Aibrid melihat sosok Uhtred memiliki peranan yang lebih dominan daripada King Guthred sampai keberadaannya di sana dianggap sebagai ancaman. Berdasarkan hal itu, Aibrid kemudian memanggil musuh abadi sekaligus paman Uhtred sendiri yakni Aelfric untuk menambah kekuatan. Alhasil, Uhtred langsung didepak dari tanah Eorwitch dan kemudian dijual sebagai budak kepada seorang pemilik kapal. Guthred showed clemency. Destiny is all too late. Kita masuk ke episode 3, berfokus kepada seorang Uhtred yang kala itu tengah berada di Laut Utara. Sungguh ironis, kali ini Uhtred bertransformasi menjadi tak lebih dari seorang budak. Sejatinya sebagai seorang budak, Uhtred, Halik, dan budak-budak lainnya diperlakukan semaunya oleh sang pemilik kapal. Nah, di sini kita berkenalan dulu dengan salah satu rekan budak Uhtred yang bernama Finan, yang nantinya ia akan memiliki peranan yang cukup penting. I swear to you. Sedikit tentang mereka, di tempat lain, Aelfric beserta 200 personilnya telah sampai di kota Eorwitch sesuai dengan kesepakatan dirinya dengan pihak Aibrid. Eric dan Siegfried pun turut hadir untuk membahas rencana mereka terkait pengepungan benteng Durham. Dari sini, perhatian Aelfric tertuju tentang bagaimana nasib seorang Uhtred. His name is Osbert. Did he die? I wish to see it. Yang kita tahu, Aelfric sendiri sepakat untuk memberikan bantuan dengan kepala seorang Uhtred sebagai syarat yang harus dipenuhi. Nah, karena di sini King Guthred sudah terlanjur melepaskan Uhtred sebagai budak, jelas Aelfric tak terima karena ia hanya menginginkan Uhtred mati. Merasa semua ini tak sesuai dengan janji, Aelfric secara resmi memutus hubungan kerjasama kemudian pergi meninggalkan Eorwitch. Dan ternyata keputusan yang dibuat Aelfric tersebut disusul dengan mundurnya pihak Eric dengan alasan mereka kini tak memiliki jumlah pasukan yang cukup. Enjoy the long walk home to Bebbanburg. Good business here is over. chaos. We're involved the brothers. No Dunholm means we must think. The ground has shifted. We'll take no part in this. Di luar itu, Gisela merasa resah karena ia tahu keberadaannya di sana terancam untuk dimanfaatkan oleh Aibrid. Mengapa demikian? Baik kubu Siegfried dan juga kubu Aelfric sepertinya menaruh ketertarikan terhadap sosok Gisela. Maka dari itu, Gisela bergegas untuk segera pergi karena jika tidak, Aibrid akan memanfaatkan dirinya. When she returns. Lain dari kecemasan seorang Gisela, Eorwitch kembali kedatangan tamu di mana Ragnar, Hilda dan juga kawan-kawan datang ke sana untuk mencari informasi terkait keberadaan Uhtred. Tapi sepertinya kepala biara Ibrid enggan untuk memberitahu secara lebih jelas tentang kepada siapa mereka menjual Uhtred. Find out, but I shall find out. Namun di sini Ragnar setidaknya mendapatkan sedikit informasi yang disampaikan secara diam-diam oleh Sihtric. You've had a wasted journey. Rest, and will not see him harmed. Uhtred is lost. Where to find him? Menunggu lama, Ragnar dan kawan-kawan menghampiri seorang bernama Jonis yang katanya sebagai pedagang budak yang mengambil dan juga menjual Uhtred. Berdasarkan penjelasan orang tersebut, saat ini Uhtred bersama majikannya sedang berlayar mengarungi lautan ganas menuju wilayah utara, tepatnya Skandinavia. I'll pay you. Yeah. We'll return, I'm sure. He and promise of silver takes him. Kemungkinan kelompok mereka akan kembali ke wilayah pantai Inggris setelah musim dingin berakhir. Come spring, the first full moon after. Refresh his crew.
When? Autumn and winter beaches and wait. Tampaknya apa yang dikatakan oleh si penjual budak tersebut terbukti benar. Pasalnya di tempat lain, Uhtred dan budak-budak lainnya tengah berjibaku melawan amukan badai yang kala itu menerjang kapal mereka. Dalam keadaan kaki terikat dan juga dilanda kelelahan, mereka tak beristirahat menuruti setiap perintah yang diberikan oleh majikan mereka. Seiring dengan pekerjaan berat yang menimpa mereka, kondisi para budak tersebut terlihat sangat memprihatinkan, begitupun dengan Uhtred dan Halig. Khusus untuk Halig, ia sepertinya dilanda demam laut sehingga membuat dirinya seakan sudah tak bisa lagi lama-lama hidup berdampingan dengan air di sekitarnya. Namun, Uhtred mencoba memberikan penjelasan kepada sahabatnya itu dengan mengatakan bahwa ia berjanji akan mencari solusi untuk keluar dalam situasi sulit ini. Garton spies in Cumberland. Remember that. Alec, you saved me from. You fought bravely. We'll come. And together we shall win. Sementara itu, King Alfred dihadapkan dengan satu kondisi terkait masa depan putrinya, yakni Ethelflaed. Tentu saja, mau tak mau, ia harus segera mencari sosok laki-laki yang tepat untuk dinikahkan dengan sang putri. Terkait hal ini, King Alfred mengirimkan pesan kepada bangsawan Mercia, bila mana terdapat sosok laki-laki yang siap dinikahkan dengan sang putri. Once a suitable match has been made. Maka sambungan dari pesan tersebut, King Alfred kemudian kedatangan seorang mantan raja yang berasal dari Mercia. Bahas soal pernikahan, pria ujur bernama Shalwop tersebut datang untuk meminta bantuan sehubungan dengan kondisi yang saat ini menimpa Mercia. Ya, sejauh yang diketahui, belakangan ini Mercia tengah dihadapkan dengan persoalan serius terkait keberadaan penjara Viking yang tak henti berdatangan ke tanah Mercia. And the men to carry them. Leader of men, dispatch him. Itu Shalwop dengan agak memaksa mendesak kepada King Alfred untuk meminjamkan prajurit terbaiknya. Nah, di tengah pembicaraan, secara tak terduga bangsawan tersebut tiba-tiba tak bisa mengendalikan dirinya, kemudian kehilangan kesadaran. Dipastikan ternyata Shalwop telah meninggal dunia dengan sebab yang belum diketahui secara pasti. Intinya ia meninggal dikarenakan usianya yang sudah tua. I think perhaps a whole... Dengan meninggalnya Shalwop, almarhum membawa secarik surat yang isinya merupakan calon pria yang akan dinikahkan dengan putri Ethelflaed. Kita diperkenalkan kepada sosok pria bangsawan bernama Ethelred yang nantinya ia akan menjadi calon suami putri Ethelflaed. Ethelred, if you could ensure that... Di kerajaan lainnya, tepatnya tanah Northumbria, Erik dan Siegfried tak berhenti meneror dan mengusik pedesaan untuk menguras harta yang ada di dalamnya. Akibatnya, para penduduk yang terancam dengan keberadaan para penjara mengungsi ke kota Evorwich untuk mencari perlindungan. Lord of Chaos. Siegfried. I wish to be known as... Jelas, hal ini merupakan sebuah ancaman. Pasalnya, bila hal tersebut didiamkan begitu saja, bukan tidak mungkin kelompoknya Erik akan mengarahkan serangan mereka ke kota Evorwich. Maka, untuk mengantisipasi hal tersebut, King Guthred dan Aibrid bertolak menuju kediaman Aelfric. It is not my say we need Lord Aelfric of Bebbanburg now. We need first to secure grain enough. Sebagai bentuk permohonan agar Aelfric kembali bersedia untuk bekerja sama, King Guthred menawarkan adiknya sendiri, Gisela, untuk menikah dengan Aelfric. Masalahnya, saat ini keberadaan Gisela belum diketahui. Pihak Guthred berjanji akan menemukan Gisela karena mereka yakin akan menemukannya dalam waktu dekat. We have prayer. Soon. You will find her when? Before. I have a duty to tell you. Kemudian kita kembali berfokus kepada Uhtred dan kawan-kawan, di mana mereka tengah dalam posisi mempertahankan diri dari cuaca ekstrim yang saat itu menimpa mereka.
mereka. Akhirnya mereka bisa sedikit bernapas lega karena sebentar lagi kapal akan berlabuh di daratan Islandia. Singkat cerita, Uhtred beserta budak lainnya sampai di tempat tujuan yang artinya di sanalah mereka akan melakukan pekerjaan yang sebenarnya. Hanya mendapatkan waktu istirahat yang sedikit, mereka langsung dibawa ke dalam hutan untuk melakukan pekerjaan selanjutnya. Be grateful. More than you deserve. Kala itu, mereka hanya diawasi setidaknya oleh 3 orang penjaga saja. Nah, di saat Halik sedang melakukan tugasnya, ia melihat adanya kesempatan untuk melepaskan diri. Setelah memberikan kode, tanpa berpikir panjang, Halik dan kawan-kawan langsung beraksi di mana akhirnya mereka berhasil menghabisi para penjaga tersebut. Namun meski telah berhasil membunuh para penjaga itu, bukan berarti Uhtred dan kawan-kawan bebas sepenuhnya dari majikannya. Tak lama kemudian, mereka langsung dikejar sehingga memaksa mereka untuk berpencar. Uhtred, Halik, dan Finan, kawan barunya, lari ke arah pantai untuk segera kabur menggunakan sebuah perahu. Jesus, there's a bastard boat! Namun sayang, berhubung kondisi mereka bertiga jauh dari kata prima, para majikan berhasil menghentikan aksi mereka sebelum ketiga orang ini berhasil meloloskan diri. Perjalanan kembali dilanjutkan di mana Uhtred dan Finan semakin mendapatkan tekanan lebih dari majikannya. Sementara nasib yang kurang beruntung didapatkan oleh seorang Halik, pasalnya kali ini ia diikat di depan kapal. Yang artinya tinggal menunggu waktu saja sampai Halik menemukan ajalnya. Tak terasa, waktu berjalan cepat dan kini kapal yang memuat para budak tersebut kembali berlabuh di daratan Inggris. Di sini, Sperry, sang pemilik kapal, biasa melakukan bisnis untuk memperbarui para budak yang sudah tak produktif lagi. Ternyata selama ini, Sven, si mata satu, telah menunggu-nunggu berharap menemukan Uhtred yang ia ketahui telah menjadi budak. Tanpa kesulitan, keberadaan Uhtred langsung diketahui di mana Sven kemudian menantang kepada Uhtred untuk melakukan pertarungan. Give him a sword. I heard another slave call him Lord. Is that you? Man who killed the great war. Uhtred, I am pleased that you will try. Nah, sebelum kedua orang itu sempat mengayunkan pedangnya, sang penyelamat Ragnar dan kawan-kawan muncul mengambil alih situasi. Lantas dengan begitu, Uhtred dan budak-budak lainnya termasuk kawan baru, Finan, akhirnya bisa lepas dari belenggunya sebagai budak. Sverri, mantan majikan mereka, dibunuh oleh Finan sementara Sven berhasil kabur untuk menyelamatkan diri. Baik Ragnar maupun Hilda begitu prihatin melihat kondisi yang dialami oleh Uhtred. Di sini Uhtred tak bisa berkata-kata, seakan tak percaya bahwa dirinya baru saja diselamatkan oleh orang-orang terdekatnya. Mengingat sebelumnya ia telah pasrah apabila harus mati di saat itu juga. Malam harinya mereka duduk di perapian sembari sedikit membahas terkait kondisi yang kini menimpa Northumbria. Dan juga di sana pun Ragnar memberitahu bahwasanya misi penyelamatan ini digagas langsung oleh seorang King Alfred. You're the King of Wessex. King Alfred sent us. Di momen yang lain, Uhtred menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Hilda karena kalau bukan berkat Hilda, mungkin saat ini ia masih menjadi seorang budak.
Maka dengan segenap jiwanya, Uhtred berjanji akan melindungi Hilda apapun rintangan yang akan menghampirinya. Kondisi Uhtred mulai membaik dan kini ia telah bersiap untuk kembali ke jalur peperangan yang telah menanti. How did Alfred come to know of my fate? Berhubung kini sang kakak sudah berada di hadapannya, Uhtred seakan sudah tak sabar lagi untuk menunaikan satu misi yang belum terselesaikan, yakni membalaskan dendam mereka kepada Kjartan. Tetapi Ragnar tak bisa melakukan hal itu dalam waktu dekat karena ia telah berjanji untuk membawa Uhtred ke hadapan King Alfred. Now I gave my word. We go. Wait. And Gisela? She waits for you at the nunnery at Ebchest. Di luar hal itu, Uhtred khawatir dengan kondisi Gisela yang saat ini tengah mengamankan diri sebagai seorang pelayan di sebuah biara. Naas, lama-kelamaan keberadaan Gisela akhirnya diketahui oleh Aibrid sehingga memaksa dirinya untuk dinikahkan dengan Aifrid saat itu juga. Thank you, Namun anehnya, di situ Aifrid akan menikahkan Gisela dengan pria lain sebagai perwakilan dari Aifrid. Di saat yang bersamaan, Uhtred datang tepat waktu untuk menghentikan kekacauan yang saat itu sedang terjadi. We'll not be party to this. Hans, you may take her arm. Dengan demikian, Uhtred yang terlanjur emosi kemudian membunuh Aibrid tanpa adanya kompromi. She is married now. She belongs to Elfrich. You are too late. You will let her go. She is married. Oh. More time, priest, and I swear the devil will take you. Singkat cerita, Uhtred dan kawan-kawan baru saja sampai di istana Wessex untuk segera menghadap kepada King Alfred. Terlihat King Alfred sangat merindukan sosok Uhtred untuk kembali menjadi bagian dari kerajaan Wessex. Problematika lain muncul disebabkan oleh ulah Uhtred sendiri yang telah membunuh kepala biara Aifrid. Atas hal itu, King Alfred memberikan dua opsi, yakni ia akan membebaskan Ragnar dengan syarat Uhtred wajib untuk memperbarui sumpah kesetiaannya kepada kerajaan Wessex. Atau Ragnar akan dihukum mati karena bersalah membiarkan Uhtred membunuh Aibrid. Deserve to die. You killed him on blessed ground. Dengan begitu, Uhtred terpaksa harus menerima opsi pertama, yakni memperbarui sumpah kesetiaannya kepada kerajaan Wessex. Baik, segitu dulu untuk episode ini. Kita akan bahas kelengkapan kisah seorang Uhtred di episode selanjutnya. Sebagai bentuk dukungan dari kalian, tak ada salahnya untuk subscribe, like, share, dan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton episode ini sampai selesai. Kita ketemu di video berikutnya. Maaf bila ada salah kata. Terakhir, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.